Halo, selamat sore teman-teman pecinta tanaman hias. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan juga para teman-teman viewers yang sudah menonton YouTube saya dan juga memberikan subscribe, like, juga komen. Terima kasih banyak. Semoga sukses ya. Ya, kali ini saya menampilkan varigata yang paling saya suka, yaitu Syngonium albovarigata. Nah, kenapa? Karena saya suka selain bentuknya yang seperti capung, kemudian seperti panah, dan juga varigatanya itu loh menarik banget. Dan satu lagi, rambatannya itu kenceng banget loh, sampai sudah melebihi dari uh, tiang rambatan yang saya siapin. Nah itu ya kan, jadi bingung nih, harus ditinggiin lagi tuh rambatannya. Jadi kalau Syngonium variegata ini memang termasuk tumbuhan rambatan. Kalau di pot dia hanya bisa mungkin 30 cm ya, tapi kalau sudah diberi rambatan konon bisa sampai 3 meter. Iya. Terus selain yang saya sebutkan tadi, memang untuk perawatannya itu ya namanya varigata. Varigata itu kan teman-teman tahu ada yang timbulnya secara alami, jadi ada kelainan apa ya terjadi mutasi sel sehingga beberapa sel itu ada yang kekurangan atau kehilangan klorofil, sehingga klorofilnya karena kurang maka timbullah bercak-bercak putih. Tapi dengan kelainan itu malah menarik tumbuhan itu ya kan, dengan corak acak yang kadang putih coraknya, kadang kuning, kadang juga pink. Nah tapi justru sangat menarik untuk dilihat gitu ya, karena tidak seperti tanaman aslinya. Daun aslinya itu kan hijau, tapi ini ada bercak-bercak. Jadi sangat menarik ya kan. Nah tapi saya fokuskan pada Syngonium saya ini. Jadi kalau varigata alami itu dengan munculnya daun yang baru tetap aja keluar varigatanya. Tapi kalau misalnya sengaja dibuat varigata, kenapa kok sengaja dibuat ya? Karena harganya yang mahal itu. Karena alami kan nggak banyak. Kemudian penggemarnya banyak. Jadi artinya akhirnya harganya menjadi mahal. Karena mahal, orang pasti berlomba untuk membuat dengan memberikan zat-zat kimia sehingga timbullah varigata. Tapi kalau varigata non alami pada umumnya nggak bersifat permanen ya, hanya sementara saja, jadi nggak muncul lagi gitu ya. Nah untuk Syngonium variegata ini kalau saya melihat memang apa ya, bentuknya yang menarik, kemudian juga bercak warnanya, nah seperti ini nih. Nah jadi ada yang setengahnya itu variegata gitu, luar biasa kan ini ya. Nah kalau yang sengaja dibuat itu memang eh, tidak bertahan lama, tidak seperti yang alami, tapi dua-duanya pun tetap kita harus rawat ya. Jadi perawatannya juga lumayan juga ya. Jadi dia media tanamnya itu nggak bisa yang media tanam yang padat, jadi yang harus poros air, karena dia tidak suka dengan media tanam yang
airnya itu terlalu basah sehingga akarnya menjadi busuk. Maka dia kalau poros air, maka airnya itu langsung ke bawah gitu ya. Jadi cukup lembab saja media tanamnya itu. Nah, yang cocok itu adalah sekam bakar dan juga ditambah pupuk kandang. Kemudian kalau untuk tadi media tanamnya ya, kemudian lingkungannya dia lebih suka yang lingkungan yang lembab juga. Nah, kalau sinar matahari untuk Syngonium albo ini memang saya meletakkannya di teras ya, yang tidak kena sinar matahari langsung, tetapi ya kalau pagi hari itu kan kena memang sinar matahari dan nggak terlalu lama. Dia menurut yang saya ketahui dia hanya sekitar 3 jaman lah paling lama ya. Di luar itu nanti dia bisa terbakar, jadi nggak bisa terlalu lama. Jadi untuk Syngonium variegata ini itu bisa diletakkan di tempat yang terang saja, tapi ya jangan yang sinar mataharinya terlalu tinggi gitu ya, jangan langsung gitu ya. Ya kalau kena itu nggak apa-apa, tapi ya maksimal hanya 3 jam, selebihnya ya dia hangus gitu. Kemudian untuk pemupukan, nah kalau untuk pemupukan supaya variegatanya itu tetap ada, tetap timbul, itu memberikan pupuknya jangan yang kimia atau anorganik, sebaiknya pakai yang organik, pupuk kandang. Kalau yang kimia atau anorganik itu kan kebanyakan kan mensupport tumbuhnya klorofil dan itu nggak bagus. Jadi kalau bisa misalnya nih harus yang anorganik ya cari yang low nitrogen. Jadi nitrogennya harus yang kadarnya rendah, karena kalau kadarnya tinggi menyebabkan klorofilnya itu produksinya menjadi tinggi dan itu tidak bagus untuk variegata. Begitu ya. Jadi dia tadi tumbuh di media tanam yang lembab saja, nggak usah yang berair-air. Kemudian lingkungannya pun juga harus lembab. Jadi nggak usah terlalu sering disiram. Kalau kering, cuaca panas, nah mungkin tanahnya atau media tanamnya menjadi kering, yaitu memang butuh air. Kemudian kalau hujan, ya lingkungan sekitar itu kan basah gitu ya, jadi nggak usah terlalu diairi gitu ya, dia nggak suka. Nah di samping itu juga kalau untuk memperbanyak ini bisa dengan stek batang. Jadi batangnya yang sudah tua itu bisa dipotong, kemudian dimasukkan ke media air. Nah ditunggu sampai muncul akar. Kalau sudah muncul akar, maka dipindahkan ke pot dengan media tanam, sebaiknya sekam bakar dengan pupuk kandang. Jadi yang poros air ya. Jadi nggak airnya tuh ngendap lama-lama gitu ya. Jangan digunakan media tanam yang padat, karena nanti kebanyakan air menjadi menyimpan airnya tinggi, jadi akarnya busuk gitu. Untuk Syngonium albo ini. Jadi sebaiknya memang diletakkan di outdoor, tapi jangan yang terlalu terus-terusan sinar mataharinya. Jadi dia sih sebenarnya nggak terlalu sulit ya, ditaruh di ini seperti saya ini, saya menaruhnya di teras, kemudian sinar matahari juga mengenai dia kalau pagi hari, dan juga dia saya nggak terlalu banyak siram-siram gitu. Kemudian pupuknya juga ada di media tanamnya, ini ada pupuk kandangnya ini. Nah, ya. Saya gunakan di situ pupuk kandang dengan sekam bakar. Nah, perlu diketahui juga bahwa Syngonium albo variegata ini selain dia menarik karena albonya ya, karena apa? Variegatanya warna putihnya, dan juga ada warna, sebetulnya ada warna putih dan kekuningan ya. Nah, selain menarik karena itu, juga dia itu kilaunya. Nah, kilaunya itu bisa menyebabkan kita timbul-timbul inspirasi positif,
menambah energi, kemudian juga menimbulkan ide-ide baru. Wow. Apalagi kalau ditaruh di meja gitu ya, wow, kilaunya itu loh. Dan juga bisa membuat keseimbangan sempurna yin dan yang gitu ya. Hebat kan? Kemudian dia ini juga mengandung asam oksalat. Nah, karena mengandung asam oksalat, dia bisa menyembuhkan luka, baik luka dalam maupun luka luar. Di samping itu juga bisa dimanfaatkan untuk menghilangkan polutan yang ada di udara seperti bensin, silin, formaldehid, nah dan lain-lain ya. Kemudian juga bisa mengurangi mikroba yang ada di udara. Jadi akan berkurang. Nah, itu adalah Syngonium albovariegata. Jadi tanaman rambat yang mempunyai kelainan dengan corak acak yang justru menambah kecantikan dan menarik. Ini nanti akan saya pindahkan dengan rambatan yang lebih membuat dia bisa leluasa tumbuh, karena cantiknya itu sayang loh. Kemudian juga kalau misalnya nih teman-teman punya variegata sudah timbul hijau-hijau nggak ada putihnya, maka yang hijau-hijau itu harus dipotong supaya bisa muncul lagi variegatanya. Kebetulan kalau saya punya ini di ujung aja masih ada variegatanya. Ini loh. Cantik bukan? Menarik ya? Ya, jadi itulah variegata. Jadi kelainan pada tanaman terutama daun karena terjadi mutasi sel. Jadi beberapa sel itu kehilangan klorofil ya. Kemudian kalau misalnya tidak alami dibikin juga bisa dengan menambahkan zat-zat kimia sehingga timbullah bercak-bercak corak yang acak ya, dan menambah menariknya itu. Tapi kalau non alami itu sifatnya hanya sementara, jadi tidak sepanjang itu ya, sepanjang tanaman ini tumbuh, jadi bisa kehilangan. Nah, caranya tadi dengan menghindari pupuk yang nitrogennya kadarnya tinggi. Jadi yang mengambil yang nitrogennya low saja, yang kadarnya rendah. Kemudian juga kalau untuk Syngonium ini karena rambat dan gampang, jadi bisa dipotong di batang yang udah tua, terus dimasukkan ke media air. Baru kalau tumbuh akar dipindahkan ke pot yang dengan media tanam yang tidak padat tetapi yang boros air. Jadi sekam bakar dan ditambah dengan pupuk kandang. Begitu ya. Kemudian juga kalau misalnya meletakkan tanaman ini sebetulnya memang bisa sih indoor ya. Indoor bisa, tapi harus di tempat yang terang. Karena kalau gelap dia akan kehilangan variegatanya itu. Kemudian kalau terlalu intensitas cahayanya tinggi juga tumbuhnya variegata itu tidak merata. Jadi lebih baik di tempat yang sejuk. Nah, itulah Syngonium variegata yang saya suka banget, dan mungkin teman-teman juga pasti suka. Dan juga tadi saya juga sampaikan cara perawatannya dan juga cara memperbanyaknya, kemudian juga sedikit manfaatnya mengenai Syngonium variegata ini. Sebetulnya kan Syngonium tuh banyak banget ya, ada Wellandri ya, Mojito, kemudian ada strawberry, ada yang robusta, macam-macam. Tapi yang paling saya suka ini loh, karena bentuknya gitu loh. Teman-teman setuju kan? Oke, baiklah. Kalau teman-teman memang menyukai variegata yang sama dengan saya, nah berarti kita bisa berbagi pengalaman
ini pengalaman saya loh, bagaimana dengan pengalaman teman-teman, silahkan. Nah, ini varigata yang saya punya yang lain nih. Ini adalah enjoy varigata, kemudian ini adalah waru varigata, cantik ini, ada pinknya juga loh. Nah, kemudian yang ini ada wali songo, ini yang bukan putih ya, agak kekuningan ya. Kemudian ini ada susu. Nah, pastinya yang paling tinggi cantik ini adalah Syngonium albo varigata. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah menonton. Silakan kalau misalnya bertukar pengalaman, dan juga bisa kita discuss di kolom komen. Silakan. Jadi kita bisa berbagi pengalaman, kemudian juga bertukar info pastinya. Dan yang penting lagi, kita harus banyak belajar ya. Kemudian sedikit pengalaman apapun hasilnya kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain, dan itu yang saya lakukan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Selamat sore. You.